Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sikap hidup hemat. Seperti kandungan surah Al-Isra ayat 26 dan 27, bahwa kita harus memberikan hak-hak orang lain atau juga mau berbagi kepada orang lain dan tidak bersikap boros, karena boros itu salah satu sifat yang tidak baik ya. Bahkan dalam ayat itu disampaikan sebagai saudaranya setan, nauzubillahi min zalik. Nah, makanya kita perlu mempelajari atau melakukan hidup hemat. Bedakan hemat dengan kikir ya. Hemat dengan kikir atau pelit itu berbeda. Kalau hemat artinya kita tidak boros, menggunakan sesuatu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan keperluannya. Kalau pelit, dia tidak mau menggunakan apa yang dia miliki atau tidak mau memberikan sedikit pun kepada orang lain. Sekali lagi bedakan antara hemat dengan pelit ya, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Apa saja yang harus kita hemat dalam kehidupan sehari-hari? Banyak hal sebetulnya, dan bisa kita gunakan sikap hemat ini dalam berbagai bidang dalam kehidupan kita. Misalnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya hemat air, hemat listrik, hemat uang, dan hemat dalam menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita akan maju ke yang pertama ya, yaitu mengenai hemat uang. Hemat uang artinya kita tidak boros dalam menggunakan uang atau menggunakan uang sesuai dengan keperluan. Lalu bagaimana misalnya yang termasuk boros dalam menggunakan uang? Misalnya kalian sudah membeli satu buah mainan hari ini, besoknya beli lagi, besoknya beli lagi, setiap hari membeli mainan, padahal mainan yang kemarin saja belum kalian mainkan atau belum benar-benar kita perlukan. Sebenarnya ketika kita membeli suatu barang yang tidak benar-benar kita perlukan, atau bahkan dibeli hanya untuk dipajang atau tidak digunakan, maka itu termasuk ke dalam sikap hidup boros, berlebihan, terutama dalam menggunakan uang, karena kita membeli sesuatu kan dengan uang, dan uang yang kita gunakan untuk membeli itu, kalau barangnya tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan, maka itu termasuk dalam pemborosan. Lalu bagaimana cara melatih diri agar bisa hidup hemat? Misalnya kita bisa melatih diri untuk menabung. Menabungnya boleh pilih ya, mau dititipkan ke orang tua, mau nabung di celengan misalnya ya. Yang pasti kita menyisihkan uang yang kita miliki atau diberikan kepada kita untuk kita gunakan di masa mendatang. Bagaimana cara untuk lebih menyemangati dirinya? Misalnya kita boleh membuat target, misalnya kalau tabungan aku sudah cukup, aku ingin membeli apa, tapi dengan uang yang kita kumpulkan tadi ya. Menghemat uang ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah melatih diri kita untuk memanage atau mengatur uang dengan baik, dan juga kita akan memiliki tabungan di masa mendatang yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan di masa yang akan datang ya gitu. Makanya hemat uang ini sikap yang sangat baik, karena dengan menghemat uang atau menggunakan uang sesuai dengan keperluan, kita akan terhindar dari sikap boros atau berlebih-lebihan dalam menggunakan uang. Yang kedua adalah hemat air. Manusia memerlukan air dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, memerlukan air dalam kehidupan sehari-hari. Air sangat bermanfaat untuk manusia, misalnya digunakan mandi, masak, mencuci. Itu kan kegiatan-kegiatan yang banyak menggunakan air ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Air zaman sekarang kan kalian bisa lihat sendiri, sungai-sungai sudah mulai tercemar begitu ya. Bahkan kalian rumahnya ada PDAM, ketika kemarau datang atau ketika hujan jarang turun, suka ada pemadaman air ya beberapa jam gitu. Makanya sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan hidup hemat air. Bagaimana cara melaksanakan hidup hemat air? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari saja ya, mandi airnya gunakan dengan bijak, jangan gejebur, tapi masih banyak sabun di mana-mana. Airnya dituangkan pelan-pelan dan sambil digosok badannya biar sabun-sabunnya ikut luntur, nggak sekedar gejebur, tapi masih banyak sabunnya. Jadi kan kalau tidak bersih seperti itu, tidak rapi gitu ya, nanti malah airnya terbuang, badan kita juga tetap kurang bersih. Nah, yang berikutnya misalnya hemat dalam menggunakan air itu ketika kita menyiram juga seperlunya saja, karena kan tanaman juga tidak
hambur air ya gitu. Jadi seperlunya saja ketika kita menyiram itu, tidak perlu sampai basah sekali gitu kan, karena menyiram itu kan ada waktu-waktunya ya juga. Jadi tidak perlu langsung sekali banyak tapi besoknya nggak disiram lagi. Misalnya lebih baik sedikit tapi rajin untuk menyiramnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat air? Tadi sudah disampaikan beberapa ya, namun yang lebih pentingnya lagi adalah kita membangun sikap sadar diri, menyadari dengan sesungguhnya bahwa air ini sangat kita butuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang suka membuang-buang air habis minum, misalnya diisi penuh gelasnya tiba-tiba dilemparkan begitu saja, atau dibuat main-mainan basah-basahan yang tidak tidak penting sekali gitu ya, atau misalnya tidak untuk hal-hal yang urgent, disarankan untuk mengurangi sikap-sikap seperti itu ya, karena kan air itu kebutuhan pokok kita ya, kita sangat memerlukan air, jadi menghemat air itu sangat kita perlukan. Yang berikutnya teman-teman adalah menghemat listrik ya. Menghemat listrik itu juga sangat penting karena zaman sekarang itu hampir semua berkaitan dengan listrik. Handphone, mesin cuci, kompor listrik juga ada ya. Terus kayak televisi, mixer, blender gitu. Zaman sekarang itu listrik sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting ya. Makanya menghemat listrik itu perlu kita lakukan. Bagaimana kita harus menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya yang sederhana, yang suka nonton TV, kalau misalnya sudah selesai nih nontonnya, kan tidak sedikit kadang-kadang yang udah jadi tinggalin nyala apalagi nggak ada yang nonton, kan buat apa ya. Jadi mendingan kalau nontonnya sudah selesai itu dimatikan listriknya. Agar apa? Agar hemat listrik. Kecuali kalau ditonton atau radio, misalnya aku mau tidur sambil ngedengerin radio, radionya nyala, kitanya tiberak gitu ya, kata bahasa Sundanya mah, kitanya tertidur lelap gitu, seperti itu kan. Jadi sebelum tidur benar-benar kerasa ngantuk, sebaiknya dimatikan dulu begitu radionya ya. Lalu kipas angin, misalnya lagi harudang, lagi panas, dikipas, tapi kalau udah dingin cepet-cepet matiin gitu ya. Pokoknya kita harus menggunakan listrik dengan bijak. Mengapa? Karena tadi kadang kan ada pemadaman listrik juga ya. Terus yang lebih biasanya yang jadi pertimbangan itu kan listrik itu berbayar ya. Jadi kalau misalnya kita boros membuang-buang seperti itu, kalau misalnya yang pakai token harus sering isi token listrik. Terus kalau misalnya yang bayarnya bulanan, bisa-bisa membengkak pembiayaannya. Jadi dengan melakukan hemat listrik, sebetulnya bukan hanya melakukan penghematan terhadap listriknya ya, tapi juga menghemat uangnya, pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar atau membeli listrik itu. Yang berikutnya adalah menghemat penggunaan barang di rumah sehari-hari, misalnya alat tulis nih, yang sering ngeraut pensilnya sering banget padahal belum pendek-pendek amat, pensilnya masih runcing, hayo diraut diputar-putar sampai pendek pensilnya. Itu termasuk sikap boros loh ya. Jangan dibiasakan dia seperti itu. Atau beli penghapus, taunya penghapusnya dipotong-potong dipakai mainan. Itu juga salah satu sikap hidup boros ya, tanpa kita sadari. Kertas yang harusnya pakai menulis, ini dibikin kekapalan gitu kan ya, ayo kekapalan, padahal kapalnya masih ada, cuma dia pengen bikin lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita perlu melakukan penghematan ya. Mengapa sih harus hemat menggunakan barang-barang? Jadi kan kalau kitanya membeli barang yang kita perlukan, tadi yang namanya membeli barang, kita kan mengeluarkan uang. Jadi kalau misalnya kitanya bisa disiplin menjaga barang kita dengan hati-hati, yang sering ibu lihat kalau di sekolah kadang rajin sekali meraut pensil ya, padahal masih panjang tapi diraut lagi gitu kan, nantinya cepat habis padahal masih bisa digunakan ketika sebelum dirautnya ya gitu kan, sayang sekali gitu. Jadi menggunakan barang-barang dengan hemat, dengan sesuai dengan kebutuhan ya, yang sudah disampaikan di awal kalau sikap hidup boros itu adalah perbuatan saudara dari setan. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita akan mencoba untuk berlatih ya. Silakan dibuka buku PLH-nya. Halaman yang pertama itu halaman 54. Nanti di sana Ananda akan melihat 6 buah gambar
Nanti Ananda amati dan beri tanda checklist pada sikap hemat air dan beri tanda silang pada sikap tidak hemat air ya. Ada 6 gambar, nanti dipilih mana yang di checklist dan mana yang disilang. Di checklist itu untuk yang menunjukkan sikap hidup hemat air, dan yang disilang itu menunjukkan sikap tidak hemat atau boros. Yang berikutnya adalah halaman 56. Nanti di sana Ananda akan menemukan tabel yang berisi contoh perilaku, mana yang termasuk hemat listrik dan mana yang tidak hemat listrik. Nanti Ananda berikan tanda checklistnya ya, pilih salah satu contoh. Mematikan lampu kamar mandi, kalau kitanya sudah tidak ada di kamar mandi, hemat listrik atau tidak hemat listrik? Hemat listrik ya, berarti Ananda berikan tanda checklist pada kolom hemat listrik. Seperti itu ya. Sekian materi hari ini tentang sikap hidup hemat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.